Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian akikoh secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang telah tumbuh ketika lahir. Pengertian ini bisa kita simak dalam kitab Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 242 yang dituturkan dalam kalimat yang berbunyi wahia luhotan asy'aru alladzi ala ra'sil waladi haina waladathu ummuhu, yang artinya akikoh menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi ketika lahir. Pengertian akikoh secara terminologis secara jelas yakni hewan yang disembelih sebagai tebusan bagi terjadinya kesejatian hubungan batin antara orang tua dan anak. Penyembelihannya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu hulamin murtahanun bingakikotihi tutbahunganhu yaumasa bingihi wa yuhlaku wa yusamma." Rawahu al-arba'ah. Setiap anak tergadai dengan akikoh yang harus disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya, bersamaan dengan mencukur dan menamainya. Hukum akikoh adalah mustahab atau sunnah. Maksudnya bagi para orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, bahwa mengakikohkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat baik. Yang hal ini juga untuk membuktikan rasa cinta kasih mereka kepada anak-anak. Dan dengan mengakikohkan anak-anak ini, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dasar disyariatkannya akikoh adalah adanya beberapa hadis yang menerangkan tentang akikoh. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu hulamin murtahanun bingaqotihi tutbahunganhu yaumasa bingihi wa yuhlaku sama." Rawahu al-arba'ah. Setiap anak tergadai dengan akikoh yang harus disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya, bersamaan dengan mencukur dan menamainya. Selain hadis tersebut, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Mangal hulami ngakikotuhu, fa'ahriku nganhu daman wa amitu nganhul adha." Rawahul Bukhari. Bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diakikoi, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih binatang akikoh dan buanglah penyakit atau kotoran darinya dengan mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain dua hadis yang telah disebutkan di atas, terdapat satu hadis riwayat Imam Ahmad yang menggunakan redaksi perintah. Amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-na'uqqa nganil hulami bisyataini wa anil jariyati bisyatin. Kita diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengakikohkan anak laki-laki dengan menyembelih 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Berdasarkan keterangan beberapa hadis yang telah kami sampaikan, sepintas telah dapat dipahami bahwa jenis binatang akikoh adalah 2 kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya akikoh memiliki banyak kesamaan dengan kurban, termasuk di dalamnya kesamaan dalam hal jenis binatangnya. Maka sebagaimana halnya jenis binatang yang digunakan untuk keperluan kurban, jenis binatang yang digunakan untuk keperluan akikoh bisa memilih di antara 4 jenis, yakni pertama kambing. Jenis kambing inilah yang banyak disinggung dalam beberapa hadis. Menurut sebagian pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, berakikoh menggunakan kambing akan lebih afdol dibandingkan dengan binatang lain. 2. Domba. Jenis ini pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengakikohkan cucunya Hasan dan Husain. 3. Sapi. Dalam beberapa hadis tidak ditegaskan bahwa akikoh harus menggunakan kambing. Namun jika dikiaskan dengan kurban, maka akikoh pun boleh menggunakan binatang lain semisal sapi. Dan 4. Unta. Pendapat yang paling sahih al-aslah dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan anal badanata wal baqarata afdalu minal khonam. Sesungguhnya unta dan sapi yang gemuk lebih afdol dijadikan akikoh ketimbang kambing. Dikutip dari kitab Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 242.
Dari segi umur, usia, binatang akikoh disyaratkan sebagai berikut. Pertama, kambing minimal umur 2 tahun. Kedua, domba minimal umur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Ketiga, sapi minimal umur 2 tahun. Keempat, unta minimal umur 5 tahun. Dan jika kita lihat dari kebugarannya, binatang akikoh disyaratkan harus sehat, gemuk dan tidak cacat, yakni tidak rusak matanya, tidak sakit, tidak pincang kakinya, dan tidak terlalu kurus. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, waktu pelaksanaan akikoh terbagi dua, yaitu waktu ada dan waktu kodok. Waktu ada adalah waktu yang tepat, atau dengan kata lain dilaksanakan tepat pada waktunya. Waktu ada atau waktu yang paling utama untuk mengakikohkan anak adalah pada hari ke-7 dari kelahirannya, yakni bersamaan dengan acara mencukur serta memberikan nama pada sang bayi. Sedangkan waktu kodok adalah pelaksanaan kewajiban pada waktu yang lain atau tertunda karena adanya alasan syar'i. Mengutip Qaul Mukhtar, yakni pendapat terpilih para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa waktu pelaksanaan akikoh masih berlaku pasca hari ke-7 dari kelahiran bayi dengan urutan sebagai berikut. Jika pada hari ke-7 masih belum mampu, maka akikoh boleh dilaksanakan ketika masa nifas si ibu bayi berakhir. Jika sampai masa nifas si ibu bayi telah berakhir dan belum mampu, maka akikoh boleh dilaksanakan hingga berakhirnya masa menyusui. Jika masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengakikohkan juga, maka akikoh dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia 7 tahun. Jika usia 7 tahun bagi si anak telah terlewati dan belum mampu mengakikohkan, maka dipersilahkan mengakikohkannya sebelum anak dewasa atau balik. Jika anak telah berusia dewasa, maka gugurlah kesunahan akikoh bagi orang tuanya dan dipersilahkan si anak untuk mengakikohkan dirinya sendiri. Demikian urutan waktu pelaksanaan akikoh menurut Qaul Mukhtar yang diterangkan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 243. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan dalam rangka menangani daging binatang akikoh. Antara lain, tidak memecahkan tulang belulangnya. Setelah binatang akikoh disembelih, selanjutnya harus diambil daging dan kulitnya serta bagian yang lain yang bisa dimasak dan dimakan. Maka pada saat menguliti dan mengambil daging yang membungkus tulang belulang, disunahkan agar berhati-hati, jangan sampai memecahkan tulang belulangnya. Kedua, daging akikoh dibagikan kepada fakir miskin. Dalam hal menyedekahkan, memakan, larangan menjual dan ketentuannya, jika dinadarkan, penanganan daging akikoh nyaris persis dengan daging kurban, yakni sama-sama disedekahkan kepada fakir miskin. Si empunya hajat boleh memakan sebagian dagingnya, dilarang menjual sebagian daging dan kulitnya, dan menjadi wajib menyedekahkan keseluruhannya jika itu dinadarkan. Ketiga, daging akikoh dibagikan setelah dimasak. Tidak sebagaimana halnya daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah, daging akikoh disunahkan agar dibagikan setelah dimasak. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang patut kita cermati bersama. Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 243 menerangkan bahwa menurut Ar-Rafi'i, daging akikoh yang sudah dimasak lebih utama jika dikirimkan langsung ke rumah fakir miskin tanpa harus mengundang dalam acara walimah akikoh. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, tidak mengapa kalaupun harus mengundang fakir miskin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan terkait hukum dan tata cara berakikoh untuk anak-anak kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.